Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kembali lagi di mata kuliah Enterprise Architecture System and Design. Jadi kita sudah memasuki pekan ke-12 ya, dari kurang lebih 14 pertemuan yang akan kita lakukan. Dan di pekan ke-12 ini kita akan membahas tentang studi kasus dari enterprise arsitektur ya. Kalau sebelumnya di pekan ke-9, pekan 10 dan 11 kita bahas framework-frameworknya. Ada dari mulai dari Zachman, kemudian VEAF, dan juga ada TOGAF ya, kita sudah bahas ya. Nah, sebelum lanjut, mohon maaf sebentar. Sebelum lanjut ya, karena kita kemarin sudah dalam penjelasannya melalui video YouTube, oleh karenanya saya coba ingin cari tahu nih dari teman-teman semua, kira-kira sudah memahami atau belum nih masalah framework dari enterprise arsitektur. Saya coba tanya deh satu persatu gitu ya, mungkin dari siapa dulu ya? Bentar. Ups, maaf. Dari Revaldo dulu deh. Dok. Rivaldoni, sorry, jadi digabungin. Halo, Rivaldoni? Iya, Pak. Yang dipahami oleh Rivaldoni, enterprise arsitektur itu apa? Sebentar ya, Pak. Boleh. Nyontek boleh. Sebetulnya yang dipahami aja, nggak harus lihat catatan gitu, EA itu apa gitu. Nanti kalau based on catatan, nggak ngebekas biasanya. Ada yang mau bantu Rivaldoni nggak? Oke, sambil yang lain atau Rivaldoni juga mau cari contekan dulu gitu ya. Simpelnya sebetulnya gini, Rivaldoni boleh di mute. Untuk enterprise arsitektur itu kan ada 4 layer ya. Ada dari mulai bisnis arsitektur, kemudian data arsitektur, aplikasi arsitektur, sampai ke teknologi arsitektur. Fundamentalnya itulah, basicnya itu dulu, ada 4 dari enterprise arsitektur itu. Nah, framework yang ada di enterprise arsitektur itu dia yang kemudian dikembangkan ya, bermacam-macam ya. Ada yang untuk kepemerintahan ya, contohnya kemarin ada VEAF untuk tata kelola pemerintah ya, atau governance. Terus ada untuk yang open sifatnya, ada TOGAF ya, the open group architecture framework. Terus satu lagi yang proprietary, ada yang Zachman gitu ya. Nah, jadi kurang lebihnya gini, kayak kalau kita bicara enterprise arsitektur ya, seperti yang pernah saya simak dari penjelasan Pak Romi Satriowahono itu seperti ini. Jadi kalau kita punya rumah gitu ya, ada taruhlah ada 6 kamar gitu ya. Di situ di dalamnya kan kita ada kebutuhan perabotan, terus ada kebutuhan misalkan ada perabotan, ada tempat tidur dan lain sebagainya lah misalnya. Nah, kita harus tahu nih kebutuhan-kebutuhan kita terkait dengan yang tadi. Jangan sampai misalkan kita beli perabotan kok ternyata sudah ada. Nah, gitu. Nah, taunya dari mana kalau sudah ada? Ya taunya yang pertama, kita harus menganalisis dulu sebuah rumah ini tadi ada cetak birunya enggak, ada blueprintnya enggak. Jadi kita tahu ruangan-ruangannya di mana. Terus tata kelolanya bagaimana? Oh, ruang tamu seperti ini, kamar seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, kalau konteksnya terkait dengan enterprise arsitektur di
disiplin ilmu sistem informasi adalah bagaimana kemudian kita kurang lebihnya sebetulnya ya mengelompokkan, kemudian sesuai dengan yang tadi, sesuai dengan layer-layernya gitu ya. Jadi mulai dari layer bisnisnya, kemudian layer aplikasinya, sebelum aplikasi layar data ya, layar data, kemudian layar aplikasi dan juga teknologinya. Bentuknya apa? Ya bisa dokumen, bentuknya adalah sebuah dokumen yang diisi, ada artefak, ada tabel, ada metrik, dan lain sebagainya. Nah, silakan kalau yang nyimak penjelasan saya sebelumnya ya, ada salah satunya adalah TOGAF nih sebetulnya. Di TOGAF ini sebetulnya yang boleh dibilang paling komplit gitu, karena dia menyiapkan guidance-nya gitu ya. Dan juga kita sih tinggal ambil aja dari situsnya TOGAF, kemudian kita manfaatkan ya artefak-artefak yang harus dipenuhi ketika kita membangun sebuah enterprise arsitektur di sebuah perusahaan. Oke. Ini adalah salah satu contoh ya penerapan enterprise arsitektur di salah satu perusahaan gitu ya. Kebetulan ini adalah menjadi tesisnya saya waktu ambil S2 di salah satu perguruan tinggi di Bandung ya. Jadi judulnya adalah Perencanaan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Manufaktur berbasis Cloud Computing. Kita pendekatannya adalah menggunakan TOGAF ya, dan kemudian metode yang digunakan adalah Arsitektur Development Method ya. Silahkan simak lagi penjelasan saya sebelumnya gitu terkait dengan ini. Jadi ada A sampai H tahapan ya. Jadi ada 8 tahapan, dan di mana kemudian setiap tahapan ini intinya adalah ada dokumen-dokumen yang harus dipenuhi, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di penelitian ini sebetulnya kemudian dipadukan dengan cloud gitu. Kalau kita bicara teknologi cloud, maka di situ ada software as a service, platform as a service, dan juga infrastruktur as a service lah, kurang seperti itu. Nah, di studi kasus ini ya sebetulnya berkaitan dengan sebuah perusahaan ya di mana belum ada sebetulnya enterprise arsitekturnya gitu. Jadi maka kalau misalnya belum ada enterprise arsitekturnya, kalau yang paling mudah untuk keperluan pengembangannya adalah menggunakan TOGAF. Jadi ini adalah sebuah perusahaan manufaktur ya yang ada di Karawang lah, kurang seperti itu. Nah, dari awal di tahapan analisis arsitektur vision, maka kita akan membahas terkait dengan visi arsitektur manufaktur gitu ya. Nah, dokumennya adalah yang namanya value chain. Jadi ini adalah value chain. Kalau misalnya kita bicara value chain, di dalamnya ada primary activity dan juga ada support activity. Jadi kita harus tahu di sebuah organisasi tadi yang ada aktivitas-aktivitas yang primernya apa saja gitu ya. Anda bisa mengacu kepada value chain analisisnya, kalau tidak salah Porter value chain. Jadi kalau misalkan kita bicara yang utamanya atau lini utamanya itu ada inbound logistik, operation, outbound logistik, sales and marketing, sama service. Kemudian untuk yang support activity-nya ada IT, HR, kemudian procurement, dan lain sebagainya. Lalu di visi arsitektur manufaktur juga dibuat yang namanya stakeholder map metric gitu ya. Kita membuat nih di dalam perusahaan tadi siapa saja yang terlibat gitu ya, yang memiliki kepentingan di aktivitas bisnis perusahaan, siapa saja misalkan. Oh, ternyata ada dari mulai presiden direktur, kemudian divisi-divisi, dan lain sebagainya. Ini adalah stakeholdernya. Kemudian ada stakeholder map metriknya dibuatkan gitu. Berikutnya juga di sisi KPI-nya. Jadi ini kan kalau di bisnis itu ada namanya KPI. Ini untuk mengetahui seberapa efektif dan efisienkah kerja dari si stakeholder yang tadi sudah disebutkan. Jadi perlu ada key performance indicator gitu. Jadi kalau adanya pengukuran yang tepat ini dapat kemudian mengambil keputusan terkait proses bisnis di perusahaan manufaktur tadi.
Oke. Selanjutnya di tahapan berikutnya adalah perencanaan arsitektur bisnis gitu ya. Kalau kita lihat nih, tahapan berikutnya adalah bisnis arsitektur. Tadi sudah arsitektur vision. Lalu kita bisnis arsitekturnya, seperti apa bisnis arsitekturnya? Yang disediakan ya dokumentasinya gitu ya. Sebentar. Jadi ini kurang lebih yang direncanakan kegiatan bisnis itu dilakukan untuk memberikan layanan terbaik bagi user. Ini baseline-nya ya. Kemudian menerapkan budaya perusahaan ya di setiap kegiatan bisnis, kemudian memanfaatkan dukungan teknologi. Jadi kurang lebih digambarkan di sini di functional decomposition diagram gitu ya. Di mana ini perlu ada satu fungsi ya. Kalau sebelumnya kita lihat bahwa departemen ICT itu berada di bawah finance, makanya perlu nih perubahan arsitektur bisnis ya. Kita analisis harusnya ICT ini menjadi divisi tersendiri gitu ya, sejajar dengan divisi-divisi yang lain gitu. Lalu berikutnya ada di perencanaan arsitektur bisnis, kita juga harus membuat sebuah organization aktor katalog gitu. Jadi organisasinya apa, aktornya siapa saja, kurang lebih seperti itu. Baru kemudian dilakukan proses yang namanya gap analysis arsitektur bisnis. Baseline-nya apa? Kemudian targetnya apa gitu ya. Ada baseline atau kondisi saat ini, kemudian targetnya apa. Jadi untuk memenuhi ini kemudian perlu dilakukan perencanaan-perencanaan. Oke, itu di perencanaan arsitektur bisnis. Lalu di arsitektur sistem informasi ya, kalau misalkan kita bicara di TOGAF kan seperti itu ya, arsitektur sistem informasi. Di sini ada arsitektur data, karena kita tadi penelitiannya adalah berbasis cloud computing, maka ya perencanaannya adalah berbasis cloud computing gitu. Kemudian ada prinsip keamanan data dan lain sebagainya lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita membuat sebuah namanya sistem data metrik, di mana kita sudah dianalisis kan tadi ya di bisnis bahwa ada berbagai macam departemen ya, yang kemudian ini kita lihat nih fungsi entity-nya apa saja, kemudian dia melakukan apa saja. Ya, ini namanya CRUD ya. Ada CRUD itu ada create, read, update, delete. Jadi dia haknya seperti apa. Contoh misalkan ada untuk human resource management di pekerja. Kira-kira dia bisa membuka yang mana sih? Jadi yang lain, sistem-sistem yang lain ya, misalkan dia bisanya hanya R atau read saja. Tapi ada di satu sistem ya, yang dia kemudian fully bisa mengakses atau bisa meng-create, read, update, dan juga delete. Kurang lebih seperti itu kita buat sebuah metriknya. Lalu juga ada gap analysis arsitektur datanya seperti apa gitu. Kondisi saat ini seperti apa, targetnya seperti apa. Berikutnya juga ada maaf saya. Di sisi arsitektur aplikasi ya. Tadi baseline-nya seperti apa, kemudian yang dibuat apa? Yang dibuat salah satunya adalah application portfolio. Jadi kita melihat nih, kemungkinan kita butuh nih aplikasi-aplikasi terkait dengan untuk kemudian diterapkan di perusahaan yang tadi. Lalu kita buat juga application use case diagram gitu ya. Jadi ada user yang dia kemudian punya sistem yang terintegrasi gitu ya, yang kemudian orang-orang ini kemudian bisa masuk ke dalam sistem kita. Lalu kita buat juga perencanaan aplikasi dari sisi cloud-nya gitu. Jadi apakah kemudian kita butuhkan kebutuhannya ada di mana ya, permintaan dari mana, kemudian yang mensupply siapa, yang mensupport kemudian siapa gitu kurang lebih. Kurang lebihnya ini harus direncanakan karena kita punya layanan-layanan yang kemudian disupply oleh sebuah sistem cloud gitu, sehingga perlu untuk dilakukan perencanaan arsitektur seperti ini. Kemudian juga dilakukan gap analysis ya di sisi tersebut. Lalu kemudian di arsitektur teknologi, jadi teknologi yang direncanakan juga harus berbasis cloud computing ya, karena kita tadi ambil temanya adalah cloud computing.
Nah, yang dibuat salah satunya adalah namanya teknologi standar katalog ya. Jadi katalog ini kita harus melihat di perusahaan tadi itu dia butuhnya apa saja sih gitu kan. Contoh misalkan aplikasinya apa saja, endpoint security-nya apa saja, kemudian servernya seperti apa, kemudian kebutuhan laptopnya berapa, kebutuhan aplikasinya berapa, dan lain sebagainya. Oke. Dan lalu digambarkan environment and location diagramnya kurang lebih seperti ini ya. Ada gambaran nih, oh ini ada di data center Karawang, di headquarter, kemudian di Bekasi misalnya seperti ini. Dan ada juga keterhubungan dengan cloud misalnya seperti ini. Oke. Selanjutnya juga dibuat cloud infrastrukturnya, ini menggunakan teknologi virtualisasi dengan server yang redundant dan lain sebagainya. Nah, kurang lebihnya ini digambarkan ya kalau untuk perencanaan teknologi cloud-nya ada yang di private cloud, ada yang hybrid, ada juga yang sudah dipakai di public cloud gitu misalkan. Contoh misalkan kita untuk aplikasi yang CRM misalnya, keterkaitannya dengan customer relationship management, kemudian si aplikasi ini dia ditaruhnya adalah di public cloud gitu. Lalu ada gap analysisnya, ini summary-nya atau rangkumannya, dan kemudian kita diperlihatkan targetnya apa, dan kemudian nanti bagaimana cara mencapainya itu ada di tahapan selanjutnya. Nah, di Talk of Time ini kemudian berikutnya masuk ke solusi dan peluang. Kurang lebih ini sebetulnya menggambarkan saja ya, menggambarkan ya. Anda lihat tadi ya, di arsitektur vision itu ada visi dan misi perusahaan, diagram value chain, ada map metrik gitu ya. Anda lihat gambarnya di sini, ini ada teks, berarti dokumen yang disediakan yang diperlukan adalah formatnya teks, lalu kalau yang warnanya ini adalah diagram, lalu yang merah adalah metrik, dan yang oranye adalah katalog gitu. Jadi ini harus di provide atau disediakan gitu, kurang lebih seperti itu. Tadi juga saya sudah kita terangkan satu persatu ya gitu ya. Contoh misalkan di data arsitektur, nah kita ada sistem atau data metrik. Lalu di teknologi arsitektur ya, itu ada environment and location diagram. Contohnya inilah. Ini dokumen-dokumen ini harus lengkap untuk membangun sebuah enterprise arsitektur. Jadi kalau misalnya dilihat, nah ini kan, ini ada, ada salah satu ya yang dokumen dibutuhkan, environment and location diagram. Kemudian di sisi solusi dan peluang, kita lihat di sini ada environment and location diagram gitu. Lalu di solusi dan peluang kemudian ada faktor apa saja yang diperlukan, penjelasannya, dan juga deduksinya atau langkah-langkah yang perlu diambil seperti apa. Kemudian setelah ada langkah-langkah yang perlu diambil, dilakukan proses perencanaan migrasi. Kira-kira nih kalau diimplementasikan contohnya arsitektur bisnis, itu berapa lama, kemudian teknologi gimana, data bagaimana, aplikasi bagaimana, dokumentasinya bagaimana, atau deliverable-nya. Jadi kurang lebih kalau diestimasikan ini di perusahaan ini butuh waktu sekitar 4 tahun ya untuk menyusun dokumen enterprise arsitektur tadi. Lalu ada pengelolaan implementasi. Nah, di pengelolaan implementasi ini sebetulnya ada beberapa framework juga yang bisa kemudian digabungkan bersama. Ada misalkan pakai framework-nya COBIT, atau juga bisa menggunakan framework-nya Information Technology Infrastructure Library gitu ya. Oke. Selanjutnya tahapan berikutnya adalah manajemen perubahan arsitektur. Artinya ini mensummarize atau merangkum kira-kira apa saja yang perlu dilakukan perubahan-perubahan. Pertama misalkan, ini perlu terus-menerus terhadap perbaikan berkelanjutan ya pada kemampuan si AI ini dalam melakukan transformasi proses bisnis perusahaan. Lalu juga ada perbaikan kinerja di bagian operasional untuk dilakukan pengambilan keputusan yang efisien gitu. Lalu juga ada kebutuhan untuk melakukan perubahan cara customer, supplier, dan distributor dalam berinteraksi dengan arsitektur proses. Lalu melakukan risk assessment secara berkala pada arsitektur enterprise. Jadi di tahapan yang terakhir ini kita harus memastikan bahwa implementasi si arsitektur enterprise ini dapat memberikan nilai bisnis yang maksimal lah, kurang lebih seperti itu bagi perusahaan. Oke, kurang lebih materinya seperti itu. Itu adalah contoh-contoh, salah satu contoh ya yang sudah diterapkan untuk kita di enterprise arsitektur gitu ya. Nah, berikutnya di pertemuan yang akan datang, kita akan
mencoba untuk mempresentasikan ya. Jadi saya memberi tugas kepada Anda. Sebenarnya tugas awalnya adalah membuat rancangan enterprise arsitektur ya. Tapi saya rasa mungkin karena pertimbangan bahwa pertemuan kita banyak yang offline gitu, maaf, tidak Google Meet gitu ya, tidak secara langsung Google Meet, maka saya putuskan jadi Anda cukup membuat presentasinya ya. Kemudian Anda bisa upload ya, nanti upload ke nanti saya tugasnya saya buatkan gitu ya. Anda upload, kemudian isi presentasinya apa? Yang pertama, Anda silakan cari penelitian terkait dengan enterprise arsitektur, lalu buat rangkumannya. Udah, itu aja. Ada pertanyaan nggak? Soal tugas ini. Pak, terus untuk yang makalah itu gimana? Sebentar. Yang makalah tetap jalan, berarti kan tugasnya ada 2. Oh, kira saya yang buat presentasi itu ambilnya dari makalah. Sebentar. Saya coba cek dulu ya. Saya khawatirnya rancu sama kelas yang lain sebentar. Jadi tugas pertama Anda yang saya cek dulu ya. Membuat perbandingan itu, Pak. Ya, perbandingan itu kan hanya perbandingan framework-nya ya. Ya, Pak. Itu tugas pertama. Jadi silakan membuat perbandingan framework enterprise arsitektur, gitu kan. Nah, yang tugas keduanya adalah Anda merangkum penelitian tentang enterprise arsitektur, gitu aja. Ya. Merangkumnya sebenarnya gini, di penelitian tadi misalkan ada pakai apa, misalkan pakai VF misalkan. Ya Anda rangkum saja sebetulnya. Oh, berarti kalau di VF ini yang lebih fokusnya pada apa, kemudian enterprise arsitekturnya seperti apa, arsitektur datanya seperti apa. Bisa dipahami? Oke, Pak. Tapi Pak, kalau boleh nanti untuk soalnya di post di e-learning aja ya, Pak, biar maksudnya biar satu pemahaman gitu. Oke, sebentar. Ini terlihat ya presentasi saya. Jadi saya tambahin tugas lagi. Tugas terakhir gitu ya. Tugas kedua. Assignment ya. Jadi tugas kedua. Buatlah rangkuman terhadap sebuah penelitian yang terkait dengan enterprise arsitektur. Ini sih nggak usah saya batasin, silahkan bebas. Terus juga file submissionnya boleh. Oke. Bisa Anda cari di portal Garuda, silakan. Sudah tahu cara cari penelitian? Bisa di portal Garuda, bisa di Google Scholar, Pak. Ya. Scholar dan lain-lain. Saya save. Oke. Ada sudah ada ya tugasnya ya? Ada pertanyaan? Pak, gimana sih teknisnya gitu ya? Kalau teknisnya sebenarnya gini, kalau misalkan Anda cari misalkan portal Garuda. Kemudian Anda buka. Oh, sebentar. Saya agak lambat ya. Saya lebih enak di sini biasanya saya carinya. Oke. Kemudian Anda cari enterprise arsitektur. Nah, itu. Anda banyak kan ya?
enterprise architecture, planning, sistem informasi architecture dengan TOGAF ADM. Model untuk aplikasi governance nih contohnya. Kita coba cek. Oh, tapi tahunnya lama ya. Bebas lah, saya membebaskan. Nggak harus terbatas tahun sekian-sekiannya gitu. Nah, ini contohnya. Dia pakai EAP ya, Enterprise Architecture Planning. Nanti Anda rangkum. Padahal ini sebetulnya sudah rangkuman gitu ya. Tapi tidak apa-apa, Anda bisa rangkum lagi dan bisa Anda kasih penjelasan semampu Anda gitu. Pak, formatnya bebas ya, Pak? Oh, sorry. Formatnya pakai PDF ya? PDF ya, Pak? Ya. Sorry. Saya terima kasih sudah diingatkan ya. PDF. Dokumen file ya. PDF dokumen ya. Terima kasih sudah diingatkan ya. Ini sudah dipahami ya cara-caranya ya. Anda silakan cari enterprise architecture atau kalau mau langsung misalnya VEAF gitu. Ini ada banyak ya. VEAF. Oh, nggak banyak sih, cuma 3. Atau misalnya Zachman misalnya. Ya, banyak ada nggak Zachman? Tuh. Oh, bukan. Hati-hati nih, kayaknya ada. Ini kalau ini Samung Framework, kalau yang ini ada Nizam Zahman gitu. Ya, bukan ya. Harus yang implementasi Zahman Framework, misalkan seperti ini. Oh, ini sulit. Di saya belum kebuka-buka. Atau misalkan Anda pakai frameworknya Dodaf ya. Ada nggak ya kira-kira yang pakai? Yang penelitian pakai Dodaf? Oh, Dodaf nggak ada. Apa lagi ya? Zachman, TOGAF ya. Kalau TOGAF banyak saya rasa. Mudah-mudahan nggak error nih. Nah, TOGAF banyak. Menemu sekitar 280 dokumen. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan untuk sesi pada malam hari ini saya akhiri. Recordnya saya akhiri. Nanti tetap Anda boleh menunggu setelah record ini saya akhiri untuk melakukan proses presensi. Terima kasih atas kehadirannya. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.